Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional, sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara. Lalu, siapa saja yang berwenang menilai kerugian negara dalam kasus korupsi? Pihak yang berhak menilai atau menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawasan dan Pembangunan atau BPKB, dan Komisi Pengawas Korupsi atau KPK. Dalam pengembalian aset yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang dirugikan, ada 3 jalur yang dapat ditempuh. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui proses pidana, yaitu yang dimaksud dengan peradilan pidana adalah suatu proses yang di dalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta aparaturnya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan persidangan, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan oleh lembaga peradilan. Kedua, pertanggungjawaban melalui jalur hukum perdata, yakni apabila pada masa penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan ternyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyelidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka. Namun, kadangkala melalui jalur hukum perdata ini jarang untuk dilakukan oleh negara karena dapat diperkirakan untuk sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat memakan waktu yang cukup lama. Terakhir, pertanggungjawaban melalui jalur hukum administrasi negara, yakni menurut Arsyad, pengembalian kerugian negara, kekuasaan, atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan korupsi, maka dapat mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu negara. Di sini ada 2 bentuk penyelesaian dalam ganti rugi kerugian negara hukum tersebut, yaitu berupa tuntutan ganti kerugian dan tuntutan perbendaharaan. Dan apakah kasus korupsi dihentikan bila terdakwa mengembalikan kerugian negara? Jawabannya tidak. Karena meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Upaya pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa atau terpidana. Kedua, meyakinkan terpidana membayar uang pengganti. 3. Mengupayakan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi. Keempat, melengkapi sarana dan prasarana untuk pemberantasan korupsi. 5. Kewenangan jaksa KPK atau penuntut umum yang diatur secara tegas atau berdasarkan undang-undang yang berlaku.